Apa itu bentuk lahan asal proses marin? Bentuk lahan marin adalah bentuk lahan yang berhubungan dengan marin atau laut. Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan yang terbentuk oleh kerja air laut seperti gelombang dan arus, baik yang bersifat konstruktif atau pengendapan maupun destruktif atau abrasi, dan terdapat pada wilayah kepesisiran. Menurut kesepakatan internasional, wilayah kepesisiran merupakan peralihan antara laut dan daratan. Bird menyebutkan bahwa morfologi kepesisiran mengkaji pembentukan kenampakan-kenampakan kepesisiran, proses yang bekerja terhadap pembentukannya, dan perubahan yang terjadi dalam keruangan wilayahnya. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan pantai. 1. Gelombang, arus, dan pasang surut yang berfungsi sebagai faktor pengikis, pengangkat, dan pengendap. 2. Sifat bagian daratan yang mendapat pengaruh gaya dan proses marin. 3. Perubahan relatif ketinggian muka laut. Dan 4. Sebab-sebab alami lain seperti pertumbuhan karang, delta, vulkanisme, dan lain sebagainya. Bentuk lahan marin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Erosional, terjadi apabila aktivitas gelombang atau arus mampu mengikis dan mengangkut material. Salah satu contoh bentukan erosional ini adalah bay atau teluk. 2. Deposisional, terjadi apabila kekuatan gelombang dan arus berkurang, maka material akan terendapkan dan membentuk bentukan deposisional di daerah tertentu. Longsor current membawa material hasil erosi dari tempat pengikisan, kemudian tertransportasi dan diendapkan pada suatu tempat ketika memiliki arus yang lemah. Contoh bentukan deposisional adalah tombolo. Oke teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan salah satu bentuk lahan asal proses marin yang berada di daerah sekitar saya tinggal, yaitu Banten Bay atau Teluk Banten. Pengertian teluk sendiri yaitu bentukan hasil erosi yang menjorok ke daratan dan membentuk cekungan atau lebih dari setengah lingkaran. Banten Bay atau Teluk Banten ini terletak di bagian utara Provinsi Banten. Dan menurut Kiswara, terdapat beberapa daerah aliran sungai yang bermuara di Teluk Banten ini. Salah satunya adalah Sungai Cibanten. Kedalaman dari Teluk Banten ini berkisar antara 2 sampai 20 meter. Dengan terdapat beberapa pulau di dalam teluk ini. Salah satunya adalah Pulau Panjang yang merupakan pulau terbesar di Teluk Banten dan berpenduduk. Sungai-sungai yang bermuara di Teluk Banten membawa material sedimen berupa lumpur dan pasir yang membentuk dasar dari perairan Teluk Banten. Nah, dari material sedimen itu yang berupa lumpur dan pasir mengendap dan terendapkan di sekitaran pesisir Teluk Banten membentuk dataran lumpur. Nah, di dataran lumpur ini biasanya terdapat ekosistem mangrove. Seperti dapat dilihat, di sini banyak sekali di sekitaran pesisir, di tepi-tepi pantainya terdapat ekosistem mangrove ya. Selain dataran lumpur, salah satu bentuk deposisi lainnya yang terdapat di Teluk Banten yaitu terbentuknya tombolo yang menggabungkan Pulau 2 atau Pulau Burung dan Pulau 1 dengan Pulau Jawa atau Provinsi Banten ini. Nah, tombolo yang terbentuk dapat dilihat seperti ini. Jadi dulunya Pulau 1 dan Pulau 2 itu terpisah dari Pulau Jawa. Tetapi seiringnya waktu terdapat pengendapan sedimen yang membuat tombolo ini terbentuk dan menyatukan pulau-pulau ini, Pulau 1 dan Pulau 2 dengan Pulau Jawa.